Shalom, kita bertemu lagi, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Cepat ya waktu berlangsung, saya masih bersama Bapak Ibu dalam kenangan retreat kemarin. Dan hari ini sudah memasuki ulang tahun ke-8 dan persis ya di bulan Agustus ya. Ya, Hari Kemerdekaan Indonesia, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan hari ini saya mengajak kita bersama-sama seperti tema firman Tuhan yang telah dipersiapkan. Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 5 sampai 7 terlebih dahulu. Mari kita lihat bersama-sama. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ini kalimat malaikat ya, perhatikan. Dan malaikat berkata, "Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ini kalimat malaikat. Sekarang kita baca di ayat 10. Ini kalimatnya Yesus ketika Yesus menyatakan diri. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Wow, saudara. Mengapa Yesus sebelum kebangkitan, bahkan sebelum kematiannya, menyatakan bahwa dia akan kembali ke Galilea. Dan dia mengajak murid untuk bertemu di sana. Saya mengingat akan foto berikut ini. Ketika kami kalau berjalan ke Citraland, boleh next. Kalau kami berjalan ke Citraland, melewati Pizza Hut, kami berdua ketawa. Saya bersama istri saya di tempat ini. Ada anak saya bersama saya, dan kami ulang tahun yang ke-17, ulang tahun pernikahan, persis kemarin. Wah, haleluya. Jadi kita ulang tahunnya beda sehari, Pak. Nah, ketika di Citraland, di Pizza Hut, kalau kami lewat, ada sesuatu yang menyegarkan kami ketika lihat Pizza Hut. Karena kenapa? Gaji pertama kami setelah kami melewati masa-masa pelayanan, kami punya kesempatan untuk makan, dan saya yang waktu itu bersama istri saya masih pacaran, saya ajak makan Pizza Hut, saudara. Oh, itu udah keren banget, saudara. Itu udah keren banget itu. Dan itu menyegarkan kami. Bahkan kami ceritakan ke anak kami ketika lewat di sana, bahwa di sini loh pertama kali papa traktir mamamu makan Pizza Hut. Saudara, kantong terasa kempes sih, saudara. Dan sampai hari ini kenangan itu membawa kami untuk melihat bagaimana kami disegarkan dalam relasi kami. Kami bersama-sama menemukan kembali bagaimana diri kami bersama-sama menjalani banyak suka dan duka. Nah, mengapa Yesus mengajak murid-murid kembali ke Galilea? Next slide. Saya mencatat bahwa ketika Yesus menyuruh murid-muridnya kembali ke Galilea agar memperoleh penyegaran rohani, serta pembaharuan motivasi untuk tugas yang lebih lanjut. Saudara, sebuah tugas yang tentu kita tahu bahwa murid-murid dipersiapkan setelah Yesus naik ke surga untuk memberitakan Injil Tuhan, menjalankan amanat agung Tuhan. Yesus mau mereka merenungkan kembali relasi dengan pribadinya, yang dimana ketika Yesus memanggil mereka pada waktu mereka masih menjadi penjala ikan. Saudara, di tempat di mana mereka awalnya di sana menjadi pribadi yang tidak punya orientasi, tidak punya tujuan lain kecuali hanya menangkap ikan dan berbisnis, tidak memiliki sebuah arah dan tujuan mengenai makna kehidupan dan panggilan hidup. Tuhan ubahkan mereka ketika di Galilea. Kita ingat bahwa di sana pada waktu Yesus memanggil mereka, mereka diubahkan oleh Tuhan. Next slide. Saya percaya bahwa ketika Tuhan memanggil mereka, di dalam masa mereka diingatkan kembali tentang Galilea. Tuhan mau mengingatkan panggilan menjadi penjala manusia.
Galilea berbicara tentang kasih mula-mula mereka kepada Tuhan. Amin saudara? Iya. Saudara, ada banyak sekali tempat yang Tuhan ajak mereka dalam pelayanan. Tapi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya melihat sesuatu yang unik. Ketika Tuhan berkata dengan jelas melalui malaikatnya bahwa pergilah kembali ke Galilea. Sebab sudah dikatakan kepadamu bahwa dia akan bertemu engkau di sana. Itu kalimat malaikat. Mari perhatikan sekarang. Murid-murid, yaitu termasuk para wanita yang pertama datang ke kubur. Itu datang dalam sebuah pengertian bahwa itu ada kematian yang selama-lamanya. Mengapa kematian selamanya? Karena mereka bawa balsam. Betul? Mereka bawa rempah-rempah. Mereka mempersiapkan sesuatu yang bagi mereka bahwa biarlah tubuh ini yang udah mati meninggalkan kami masih bisa mengingatnya dengan tubuh yang utuh walaupun kami tidak lagi bisa berbicara dengan dia. Mereka datang membalsam tubuh Yesus, merempah-rempahi, betul? Memberikan sebuah penghormatan yang bagi mereka mengingat kembali pribadi tersebut yang pernah hidup. Mereka tidak tahu pribadi bukan pernah hidup dan akan sebenarnya tetap hidup selama-lamanya. Amin saudara. Nah, mereka datang dengan putus pengharapan, dengan kesedihan, dengan banyak persoalan. Ditambah lagi para pria yang waktu itu tidak mengikuti datang, Petrus dan kawan-kawan dan yang lain. Saudara, apa yang terjadi? Mereka bahkan hidup dalam ketakutan. Mereka hidup bukannya tanpa pengharapan. Mereka merasakan hidup yang terancam. Hidup yang tidak punya harapan. Sebab pribadi yang mesianik ini yang mereka harapkan. Yang melihat bagaimana mujizat terjadi. Sekarang pribadi tersebut dibunuh, tersalibkan, dan tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan kuburannya ada kok. Mayatnya ada. Maka mereka hidup di dalam keputusasaan. Sehari ini berapa banyak anak Tuhan yang dimana gereja sudah mulai dan sampai kemarin pun saya memimpin sebuah persekutuan di sebuah restoran di Jakarta Pusat. Saudara, komunitas ini berkumpul dan kalimat yang terucap adalah, Pak, kita sudah memulai tapi yang datang Pak masih takut, masih gak berani. Tetapi lebih parah lagi adalah sudah di comfort zone-nya mereka. Sudah terbiasa online. Jadi mereka gak datang. Jadi di restoran tersebut ada minimum charge-nya. Ada berapa jumlah orangnya. Mereka sudah siapkan yang datang di luar dugaan. Enggak seperti yang diharapkan. Saudara, ketika saya lihat masa yang berjalan COVID 2,5 tahun, 3 tahun ini. Ada begitu banyak orang masih hidup memelihara rasa putus asanya. Tentu kita mungkin ada mengalami kehilangan di hari-hari sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya. Seperti murid yang mengalami kehilangan akan pribadi Yesus. Yang menangisi keadaan mereka hidup dalam keputusasaan. Hari ini banyak anak Tuhan yang masih menangisi keadaan. Dan hidup dalam keputusasaan. Sedangkan Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan. So mengapa Yesus mengajak mereka kembali ke Galilea dengan janji kepada mereka bahwa sebelum mati pun Yesus sudah bilang, ketika nanti aku bangkit, aku akan bertemu engkau di Galilea. Mengapa? Next slide. Saudara lihat, Galilea berbicara tentang mengalami transisi hidup, suatu perubahan orientasi hidup. Di Galilea, para murid menemukan kembali tujuan panggilan mereka, mengikut Tuhan. So mengapa kita ke gereja di hari Minggu? Mengapa kita tidak beribadah seperti orang Yahudi di hari Sabat? Karena kita percaya bahwa Yesus yang bangkit dari kematian. Kebangkitan itu terjadi pada hari setelah Sabat. Amin saudara. Hari Minggu. Karena itu hari ini bukan hanya perayaan ulang tahun ke-8. Hari ini kita beribadah merayakan kebangkitan Yesus. Orang yang masih imannya pada kematian Yesus masih ada di dalam keputusasaan. Seperti murid yang meyakini bahwa Yesus mati dan tidak bangkit, mereka takut, mereka putus asa. Tapi mereka yang percaya kebangkitan Kristus, mereka akan bangkit dan mereka akan menerima janji Tuhan. Mereka akan bertemu dengan Tuhan, kembali ke Galilea karena di situ Tuhan telah memberikan janjinya.
Amin saudara. Mengapa Tuhan minta mereka kembali Galilea? Untuk mengalami transisi hidup. Kita tahu dari nelayan mereka menjadi penjala. Dari mengurusin jala mereka tinggalkan. Mereka mengurusin semua persiapan Yesus dan pemberitaan Injil dan mengikut Tuhan. Orientasi mereka adalah hari ini cuaca bagaimana, apakah ada ikan apa tidak, bagaimana gelombang laut, kita pergi jam berapa, berangkat jam berapa. Sekarang orientasi mereka adalah agendanya Yesus, bukan agenda mereka. Pertanyaan saya, kita datang hari ini ke rumah Tuhan. Di Galilea ini, orientasi kita adalah tujuan Tuhan. Ataukah tujuan kita? So ada banyak mereka yang di luar sana yang tidak datang ke rumah Tuhan. Karena mereka lupa bahwa orientasi mereka ketika bicara hari kebangkitan, panggilan ibadah adalah orientasi tujuan Tuhan. Bukan berorientasi pada diri kita. Saya sedih kalau dengar anak Tuhan diajak ke gereja minggu. Aduh udah 2 tahun lebih terbiasa. Gue udah naik sepeda bareng sama temen. Kami sampai ke Bogor. Kami motor barengan sampai ke Bandung. Dan temen gue Sabtu pun masih kerja. Minggu baru sempet. Udahlah nanti bisa lihat ibadah susulan di YouTube. Lihat rekamannya. Saudara saya mau tanya. Hidup kita untuk tujuan yang Tuhan tetapkan atau untuk tujuannya diri kita? Oh ya kan perlu olahraga supaya sehat. Maaf kata ya. Hidup manusia gak ada yang bisa tentukan. Pada tanggal 23 Juli ketika saya ulang tahun saya terkejut pada hari itu. Mendengar yang punya rumah sakit Siloam. Ya tentu masih keluarga besar. Yang punya segala fasilitas. Umur 45 tahun. Ternyata harus menghembuskan nafas terakhir. Dan dipanggil Tuhan. Kita dengar kabar itu kan? Ya. Saudara, karena itu kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih hidup, yuk kita bertanya dengan pertanyaan ini. Next slide. Saudara, sudahkah di ulang tahun ke-8 di gereja kita di tempat ini, gereja saudara ini, saudara menemukan kembali panggilan Galilea itu? Coba tanya samping kanan kiri. Lu pertama ke gereja, gimana ceritanya di gereja ini? Coba kanan kiri, coba nanya, lu gimana ceritanya sampai ketemu di tempat ini? Lu gimana ceritanya sampai ada melayani di sini? Kamu gimana ceritanya sampai beribadah di sini? Tertanam di sini, menjadi anggota di sini. Masih ingat ceritanya? Masih ingat kasih mula-mula itu? 8 tahun bukan perjalanan yang mudah juga. 8 tahun luar biasa. Dan saya percaya saudara kita harus kembali mengingat apa panggilan Tuhan ketika kita dipanggil Tuhan di tempat ini. Amin saudara? Iya. Nah mari kita lihat yang kedua. Kenapa Tuhan Yesus mengajak mereka kembali ke Galilea? Untuk mereka percaya akan kuasa transformasi daripada Tuhan. Amin. Saudara di Galilea Tuhan memberikan mujizat yang pertama. Jangan lupa itu. Saudara ketika saya mempelajari apa yang terjadi peristiwa-peristiwa di Galilea itu saudara. Saya ambil 2. Pertama itu adalah momen ketika murid-murid dipanggil. Dari penjala manusia menjadi penjala ikan. Yang kedua adalah momen yang namanya mujizat yang pertama terjadi di sana. Di Kana, di Galilea. Mari kita lihat ayatnya. Saudara, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. So mujizat pertama mengingatkan kita akan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Saudara tahu, di dalam pesta pernikahan tersebut terjadi sesuatu yang sangat memalukan. Kekurangan anggur. Saudara ketika kekurangan anggur, next slide. Saudara, Yesus mengubah pesta yang hampir mempermalukan tuan rumah dan manajemen pernikahan tersebut dengan sebuah pengharapan yang luar biasa. Saudara, air mana yang diambil? Saudara, gentong mana yang dipakai? Saudara, semua alat dipakai. Maria berkata, udah pokoknya apa yang Yesus suruh kamu lakukan. Dan Maria bilang, Yesus
Mereka kehabisan. Yesus bilang, mau apa engkau dariku ibu? Waktuku belum tiba. Tapi saudara lihat, bagi Yesus, percepatan itu terjadi. Saudara tahu air untuk bisa jadi anggur, dan semakin baik anggur itu. Ya, yang biasa minum anggur siapa di sini? Sepengetahuan saya, semakin lamanya disimpan, semakin bagus anggur tersebut. Betul? Berarti ada proses lamanya waktu. Tetapi hari itu justru pemimpin pesta berkata, ini anggur yang terbaik. Kapan bikinnya? Barusan kan? Berarti mujizat Tuhan mampu melampaui batas waktu. Terjadi namanya percepatan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Iya. Seorang simpan lama, dengan semakin lama anggur itu semakin baik. Makanya yang mahal itu kan anggur yang semakin lama kan. Bukan mereknya. Tapi Yesus lakukan itu. Saudara bahkan ketika Yesus perintahkan mereka, mana barang yang ada. Saudara tahu tradisi Yahudi ketika masuk rumah orang, masuk satu tempat, ada gentong untuk cuci kaki. Betul? Tetapi sampai gentong itu pun dipakai semuanya. Semua ditampung. Isi semua penuh sampai dengan air. Berarti termasuk air untuk mencuci kaki pun. Ya masih air bersih dari sumur ditimbang untuk cuci kan. Dan saudara tahu, air yang dingin itu, air yang tanpa warna, tanpa rasa, dan bahkan gak berharga itu, menjadi anggur dengan warna yang terindah, dengan rasa yang terenak. Kalau dengan harga dihitung, itu harga yang paling mahal. Karena pemimpin pesta berkata terbaik. Dan bahkan memberi kehangatan kepada mereka yang hadir pada hari itu. Saudara tahu latar belakang apa yang terjadi ketika Yesus mengajak mereka kembali ke Galilea. Boleh next slide. Murid-murid ketika kematian Yesus menganggap diri mereka sudah tidak berguna lagi. Mereka rasa tidak ada lagi rasa dan kehidupan ini. So bayangkan orang mereka kasihi terpanggang di panas terik matahari, dilecehkan, pakaiannya diundi, bahkan teman mereka yang bernama Yudas menjual guru mereka sendiri. Lalu bukan hanya demikian, mereka diisukan mengambil tubuh Kristus ketika Yesus bangkit, betul? Ancaman demi ancaman mereka hadapin. Mereka dicari oleh tentara, mereka harus mengunci diri di dalam kamar. Soal keputusasaan yang luar biasa. Soal murid-murid sudah tidak lagi merasa diri mereka berguna, apalagi Petrus. Dua orang yang mengkhianati Yesus. Saya orang yang sungguh-sungguh sudah mengecewakan Yesus. Soal berapa banyak dari kita kadang dalam kehidupan kita, kita mengalami seperti Petrus dan para murid. Pada waktu mengalami masa berjalannya COVID, kita melihat orang kita kasihi terambil. Maaf kata mungkin kita harus berjuang sendiri menjadi punggung keluarga. Yang menegakkan ekonomi keluarga. Bahkan di masa dalam perjalanan kehidupan, ketika kita mengalami pergumulan melawan sakit penyakit. Bahkan ketika kita mengalami kegagalan dalam kehidupan. Mungkin kegagalan dalam bisnis, ada banyak hal. Kita seperti Petrus dan kawan-kawan yang melihat ancaman yang dari luar begitu nyata. Dan kita berkata, saya harus gimana lagi Tuhan. So kemarin ketika Presiden Jokowi mengatakan sesuatu, saya melihat itu alarm buat semuanya. Tapi itu juga satu tanda untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan kembali. Presiden Jokowi berkata, dia sudah ketemu pemimpin PBB, pemimpin dunia. Dan para pemimpin dunia berkata bahwa ini udah statistik, mereka udah bikin, udah tahu. 60 negara masuk krisis. Dan dari 60 negara, 42 negara akan masuk terlebih dahulu dalam krisis. Dari 42 ada urutannya. Dan saya pernah melihat seorang presiden berkata demikian dengan jujur. Tahun depan, ketika lihat, terus bagaimana dengan tahun depan? Gelap. Tapi saya percaya di dalam Kristus terang itu selalu akan menyinari jalan anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Iya. Saudara memang pemimpin negara kita berkata dengan sebuah fakta. Nggak salah, memang itu data, itu fakta. Tahun depan gelap. So ketika mendengar itu hati kita menjadi ciut. Bulu kuduk kita merinding. Bahkan kita memandang dagangan kita, usaha kita. Kita melihat pinjaman kita yang masih ada di bank, kredit yang ada. Kita memandang sertifikat rumah kita yang masih ditahan oleh koperasi. Kita melihat rumah kita yang masih menjadi jaminan di bank. Kita berkata, Tuhan,
Hari ini di depan televisi aku mendengar bahwa tahun depan itu gelap. Sekarang di depan mataku, rumahku sendiri akan masuk ke dalam lelang. Sekarang kehidupanku sendiri di tengah bisnis dan dagangku yang ada. Gimana aku mau import barang kondisi demikian. Tapi saudara tahu, seperti Tuhan melakukan percepatan terhadap perjamuan di Kana. Di Galilea, hari ini saya percaya Tuhan akan pakai rumah Tuhan di tempat ini ulang tahun ke-8 untuk terjadi percepatan dalam kehidupanmu. Amin saudara. Tuhan akan mengubahkan apa yang kau rasakan hambar menjadi manis. Tuhan akan membuat apa yang kau merasa tidak sanggup, engkau dimampukan. Karena disinilah Tuhan mau menunjukkan kepada kita. Semakin dunia tergoncang, Tuhan mau kita semakin berpegang kepada tangan yang tidak tergoncangkan itu. Amin saudara. Semakin kita melihat dunia yang kacau, tidak terkendali, Tuhan mau menyatakan, tenang, aku yang mengendalikan segala keadaan yang ada. Pertanyaannya, maukah kita menerima undangan Tuhan kembali ke Galilea? Kembali mengalami kasih mula-mula. Kembali mengalami transformasi kehidupan itu. Amin saudara. Iya. Saudara, mari kita lihat. Para murid kondisi mereka, next slide tolong. Menganggap diri tidak layak lagi melayani Tuhan. Karena telah bersikap pengecut dan penakut waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Semua lari menjauhkan diri dan menyelamatkan diri. Betul? Petrus yang berkata, sekalipun semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Terhadap seorang wanita, terhadap seorang anak kecil yang bertanya pun dia ketakutan. Sampai Tuhan memperingatkan dia dalam pertobatan dengan seekor ayam yang berkokok. Saudara, inilah kondisi murid, satu kondisi yang gelap. Seperti pernyataan yang kita dengar di televisi, masa depan yang gelap, keadaan yang sekarang kacau, depan juga gelap, harus bagaimana? Saudara, diri mereka satu dan lain saling memandang. Dan dalam hati berkata, lu juga pengecut. Apalagi yang lain memandang Petrus, lu juga khianatin Yesus. So bayangkan apa yang mereka bisa lakukan di tengah kondisi demikian. Tapi inilah dahsyatnya Tuhan kita. Next slide. Saudara, dari tanda pertama mujizat yang terjadi di Galilea. Ketika Tuhan mengajak mereka kembali ke sana, Tuhan ingin menyatakan kepada murid-muridnya bahwa seperti air yang diubah menjadi anggur, hidup mereka dapat diubahkan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Iya. Kasih tahu kanan kirinya, lu bisa jadi berkat. Ya, saudara mungkin orang berkata, enggak, kamu mah bisa apa sih? Bahkan kita memandang diri kita kecil. Bukan hanya orang yang mencela kita, orang melihat kita tidak ada apa-apanya. Bukan hanya orang lain, kita pun mencela diri kita sendiri. Tapi Tuhan berkata, enggak. Seperti perjamuan di Kana, aku bisa mengubahkan segala sesuatu, dipulihkan dan bahkan menjadi sebuah momentum transformasi atas kehidupanmu. So hari ini mungkin orang memandang kita gak ada harapan. Mungkin bahkan keluarga kita yang kita datangin membawa surat hutang. Wah dikejar hutang ini kok pinjam. Gak ada yang mau bantu. Padahal kita orang tahu. Saudara, mungkin waktu kita jaya kita menolong mereka. Bahkan ketika kita terlilit hutang karena kita menolong orang. Tapi sekarang tidak ada yang mau menolong kita. Tapi hari ini saya mau berkata. Pertolongan sekali lagi. Sejauh engkau cari dari manusia. Mungkin engkau tidak mendapat. Tapi semasih engkau mau datang ke Tuhan. Di Galilea, Tuhan masih akan mengerjakan mujizatnya. Mentransformasi hidup kita. Amin saudara. Itu cara Tuhan. Saudara, next slide kita lihat. Saya menemukan bahwa di Galilea, Tuhan ingin sekali, sangat rindu. Mengingatkan dan menunjukkan mereka akan kuasa transformasi Tuhan. Yang dapat mengubahkan hidup. Itu Tuhan mau kerjakan. Saudara, seorang ibu. Karena ada di YouTube saya, jadi saya boleh memakai namanya, ya. So di sini, di bawah sana ada logo YouTube ya, saudara. Saudara, YouTube saya saudara boleh subscribe ya. Nggak apa-apa saudara, nggak dilarang. Siapa? Gue yang nggak mau. Nah sekarang saya mau nanya, kenapa nggak mau? Kan subscribe saudara nggak ada ruginya kan? Coba dapat firman lagi. Jangan pelit loh jadi anak Tuhan. Cuma kasih subscribe aja kan gak bayar, nggak apa, kan gak masalah. Saudara bisa lihat saya sama istri saya nyanyi loh di YouTube saya, kan begitu kan. Nah saudara ketika saya melihat kisah ibu ini ya,
kira-kira hari tanggal 31 ya. Tanggal 30 hari Sabtu, Juli. Dia WA saya. Pak, puji Tuhan. Saya sekarang sudah bisa perpuluhan. Wih, so saya tahu ibu ini. 1 tahun lalu saya layanin dia. Saudara, ibu ini punya tabungan entah berapa miliar, dia gak kasih tahu saya. Tapi mencapai di atas ada M lah hitungannya. Lalu di masa masuk COVID, dia sudah berhenti dari pekerjaan. Ya, dan pekerjaan sangat baik. Dulu kalau dia mau barang branded dari luar negeri, dia bisa beli, dia bisa pesan, dia bisa dapat. Lalu sekarang kondisinya terbalik. Dia hidup begitu sulit. Ceritanya dimulai ketika uang yang MM-an itu di masa COVID yang dia pingin coba dia dikembangkan deh. Dia kerjasama. Temannya mengajak kerjasama. Waktu diajak kerjasama, temannya melarikan uangnya. Dan gak tahu lari kemana. Gak ketemu. Saudara, bukan hanya demikian, dia masuk ke dalam jurang hutang ratusan juta. Dan pada saat itu dia berkata, pada waktu Pak Fu berkhotbah tentang pengampunan, saya sulit melepaskan itu. Tapi saya tahu kalau Tuhan berkata demikian, pilihan saya cuma tunduk, taat, dan tulus di hadapan Tuhan. Lalu dijalankan firman Tuhan. Saudara, ketika dia melepaskan pengampunan, dia tahu dia tidak perlu fokus kepada masalah. Dia tidak mau fokus kepada orang tersebut. Setiap kali dia fokus, hatinya sakit. Dia coba fokus kepada Tuhan. Saudara ingat, jangan fokus kepada kegagalan. Seperti Petrus, seperti Yudas. Saudara, Petrus ketika mulai mengalihkan fokus dari kegagalan kepada Yesus, dia bangkit. Ketika Yudas fokus hanya kepada kegagalan, dia gantung diri. Ibu ini tidak mau fokus kepada kegagalan. Dia bangkit, dia jualan siomay. Dia mulai berdagang. Bulan Februari sampai bulan Juni tahun ini, dia mulai bisa beli freezer. Dia mulai tambah freezer. Dia mulai dagang, dia usaha. Dan tanggal 30 Juli dia berkata, saya sudah bisa perpuluhan. Bagi saya bukan perpuluhan itu yang membuat saya dengar senang. Enggak. Yang saya senang adalah dia dipulihkan Tuhan. Dia punya orientasi hidup. Hidupnya sudah ditransformasi Tuhan dan diubahkan Tuhan. Saudara, saya mau berkata, Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Sekalipun kita jatuh, Tuhan sanggup membangkitkan kita dan menegakkan kita. Amin saudara. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita yang bisa mengubahkan. Di Galilea Tuhan menemukan muridnya. Memanggil mereka. Di sanalah terjadi mujizat yang pertama mentransformasi hidup. Bahkan ketika Tuhan berbicara kepada Petrus yang benar-benar menjadi pengecut dan pribadi yang tidak menjadi teladan bagi semua murid. Boleh next slide. Yesus berkata apa kepada Petrus? Gembalakanlah dombaku. Saudara, gembala ini bukan hanya hamba Tuhan di gereja. Saudara menjadi kepala keluarga. Siapa nih kepala keluarga nih? Halo? Shalom, angkat tangan. Iya. Saudara gembala di keluarga saudara. Amin saudara? Iya. Suami istri menggembalakan anak-anak. Saudara, Petrus memang menjadi juru bicara. Ketika waktu dia dipakai Tuhan di hari Pentakosta. Dia menjadi guru, menjadi pemimpin dan semuanya. Saudara, Yesus menjumpai Petrus yang pernah mengkhianati, menjadi pengecut, yang pernah gagal dalam pengakuannya, yang pernah begitu gagah. Nggak taunya dia mengkhianati Yesus. Menyangkal Yesus. Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saya tahu Tuhan mengampuni Petrus dan kawan-kawannya. Dan mereka bahkan dipercaya untuk memberitakan amanat agung Tuhan. Memberitakan Injil ke seluruh bumi. Dan hasilnya apa? Boleh kita lihat next slide. Saudara, boleh next slide. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya kurang lebih dari 4 abad, Injil telah diberitakan ke seluruh benua yang dikenal di Asia, Eropa dan Afrika. Saudara, semua itu terjadi karena apa? Karena telah murid-muridnya mengalami kuasa transformasi Tuhan. Di mana? Di Galilea. Saya ulangi. Mengapa dari pengecut, penakut, gagal, menangisi diri, hidup hanya untuk diri sendiri, sekarang mereka berani keluar sampai memberitakan Injil ke bangsa-bangsa karena mereka mengalami kuasa transformasi di Galilea. Kurang kencang nih. Mereka mengalami kuasa transformasi di Galilea. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin saudara. Saya berdoa di ulang tahun ke-8 ini, gereja Tuhan Galilea di tempat ini menjadi gereja Tuhan yang membawakan transformasi kepada setiap jemaat Tuhan yang ada. Dan saudara menemukan kembali kasih mula-mula. Amin saudara. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, saya mau mengakhiri. Mari boleh klik satu lagi slide. Saudara, kuasa transformasi Tuhan sanggup yang mengubahkan murid tersebut. Yang sudah gagal menjadi berhasil.
dalam melebarkan kerajaan Allah. Murid-murid yang gagal, pengecut dan penakut diubah dan dipulihkan Tuhan. Maka siapapun yang masuk ke rumah Tuhan di tempat ini, Tuhan pun sanggup mengubahkannya. Waktu saya pergi ke retreat, saya berjumpa dengan 2 orang yang menjemput saya dan berkata, "Pak, kami ini mantan." Saya baru tahu satu bahasa. Mantan apa? Ya, enggak, satu tempat itu Curug ya, Gunung Sindur ya. Kalau dibilang mantan Gunung Sindur, pintar juga nih gereja panitianya yang disuruh jemput mantan Gunung Sindur. Kalau ada apa-apa di jalan aman. Gitu kan. Kalau pendetanya nggak datang, mereka udah diproses kesabarannya. Biasa nunggu kan begitu kan ya. Wah tuh saudara, luar biasa saudara. Nah saya percaya kalau yang mantan Gunung Sindur diubah, semua mantan yang lain pun Tuhan sanggup ubahkan di rumah Tuhan, di tempat ini. Amin saudara, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah yuk, mari kita kembali ke Galilea. Ingatkan teman-teman, ingatkah kita kasih mula-mula Tuhan yang menjamah hidup mereka di lantai 22 di tempat ini. Ingatkan mereka akan kuasa transformasi Tuhan di Galilea yang Tuhan telah kerjakan. Hari ini saya mau tutup dengan satu pujian. Kalau boleh diputarkan kalau ada rekamannya. Kalau enggak saya jadi sama istrinya. Oh para pemusik udah siap. Saudara saya gak kasih tahu istri saya terlebih dahulu. Saya langsung minta, dia pasti bingung ini. Kita juga gak hafal syairnya. Hafal gak ya? Kita hafal ya. Coba yuk kita sama-sama belajar pujian ini ya. Saya dengan para pemusik yang sudah belajar lagu ini. So mengapa pujian ini saya naikkan? Karena pujian ini berbicara tentang Tuhan tetap pegang kendali. So ketika saya membagikan pujian ini, kesaksian demi kesaksian dibagikan ke saya melalui pujian itu. Saudara, ada seorang ibu di Semarang. Dia melarikan diri ke Jakarta. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Anaknya kena narkoba. Dan dia yang harus menanggung semua jerat hutang yang ada. Ada lagi seorang bapak yang mengalami keputusasaan. Karena ketika dia bicara dengan saya, anaknya di Jerman. Tanggal 25 Juli datang ke Jerman. Tanggal 30 ada masalah, diusir keluar dari yang punya rumah. Dan bahkan pemilik rumah orang Jerman tersebut bekerja di pemerintahan. Lalu dia lapor ke pemerintahan, anak ini bermasalah dengan hukum. Lalu dia dicap anak bermasalah hukum. Dia akan dideportasi dan dia gak bisa masuk lagi. Saudara, bapak ini bingung, ibu itu juga bingung. Tapi dari kedua masalah ini masih banyak masalah lain yang saya layani. Satu hal yang selalu saya katakan, Pak, Bu, saat ini mungkin kau melihat keadaan kacau. Tapi bagi Tuhan, seperti yang terjadi kita di Ayub, semua begitu kacau berantakan. Berita demi berita datang, musibah demi musibah didengar. Tapi di atas sana, Tuhan sedang memegang kendali atas apa yang terjadi. Tidak ada yang kacau bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kalau nelayan tidak berpengetahuan, yang tidak ada apa-apanya, seperti Petrus, bisa berdiri dan berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tuhan juga bisa pakai hidup saudara. Amin saudara. Kalau nelayan yang tidak mampu apa-apa, yang tidak bisa berbuat apa, bahkan sebuah pernikahan yang di titik ambang kehancuran, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi pernikahan yang paling manis. Awalnya orang keluarkan anggur yang baik, baru yang tidak baik. Tapi justru dia di terakhir keluarkan yang terbaik. Saudara, Tuhan akan keluarkan yang terbaik dari hidupmu di tengah proses di tahun-tahun ini. Amin saudara. Di ulang tahun ke-8 kau akan ingat, Tuhan akan keluarkan yang terbaik dari hidupmu untuk melayani Tuhan. Amin. Boleh saya minta istri saya bernyanyi bersama-sama. Saudara, kalau kami belum begitu hafal karena kami mencoba yang terbaik ya. Ya ada di teks ya, Pak Edward ini cekatan ya. Bagus loh saudara. Dia nelfon saya langsung muncul di belakang. Saudara tadi dia cari, Pak di mana begitu ya. Tapi sekali saya lihat dia, saya jadi sungkan saudara. Anak muda keren banget. Celananya sedikit digantung gitu ya. Jasnya ketat banget. Waduh, saya lagi mikir gimana bisa penampilan. Tapi bagaimanapun saya berpenampilan seperti dia. Tetap saya gak bisa pakai wig saudara. Karena rambutnya lebih keren dibanding saya. Ayo kita nyanyikan lagu ini ya. Tolong. Dalam kesesakan
ku berseru kepadamu, walau ku tak mengerti, ku datang padamu. Yuk sama-sama. Lewati masa kelam, lembah yang sunyi, tangan-Mu Tuhan terus menuntunku. Isi hatiku, isi hatiku, ku sampaikan kepadamu semuanya. Tuhan yang tahu. Tuhan tahu semua isi hati kita, semua pergumulan kita. Saat ini dan pada saat ini dan bahkan masa yang akan datang. Apa? Tuhan tetap pegang kendali. Yuk kita belajar pujian ini, Ref. Bersama-Mu Tuhan, ku kan berjalan terus. Ku tahu kasih-Mu tak pernah meninggalkanku. Semakin dalam Kau bawaku Tuhan, tu mengerti isi. Naik, langsung ke ref saja, naik satu ke rumah. Bersama-Mu Tuhan, Kita berdiri bersama-sama. ku kan berjalan terus. Ku tahu kasih-Mu tak pernah meninggalkanku. Semakin dalam Kau bawaku Tuhan, tu mengerti isi hati-Mu. Di ulang tahun gereja Tuhan di tempat ini, inilah pertama kali kami suami istri bernyanyi di gereja. Dan kami rindu boleh memberi yang terbaik bagi gereja Tuhan di tempat yang berulang tahun. Saudara, kami belum pernah nyanyi bersama-sama. Dan selama saya diundang khotbah, tapi hari ini saya ingin memberitahu saudara satu hal melalui pujian ini, bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup saudara, atas anakmu, atas keluargamu. Saudara, anak putri yang diusir di Jerman tersebut, bahasa Jermannya masih tertati-tati. Dia bahkan menjadi pribadi yang tidak punya tempat berteduh dengan koper-koper yang begitu besar. Seorang anak putri. Bagaimana khawatirnya seorang bapak. Tapi ketika kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, besoknya saya dengar kabar, ada orang yang bersedia menampung anak ini dan bahkan memberi pekerjaan kepada anak ini. Saudara, Tuhan tetap pegang kendali. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.